Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aura Latasha Salsabila. Di video part 3 di sini mungkin saya akan sedikit membahas tentang, mungkin lebih ke cerita tentang pengalaman saya kemarin waktu di Candi Lumbung, mulai dari sejarahnya, arsitekturnya, lokasinya, dan juga di sini saya akan memberikan beberapa poin kenapa, kayak alasan kenapa kalian harus datang ke Candi Lumbung, dan ilmu atau sejarah yang sangat bermanfaat buat kalian. Sebelum video ini saya mulai, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak BPCP Jateng yang turut membantu istilahnya dalam urusan izin dan informasi mengenai candi yang saya dan teman-teman teliti, teman-teman observasi. Banyak informasi baru yang kita nggak tahu sebelumnya jadi tahu, dan kita jadi banyak ilmu baru yang masuk. Terima kasih banyak BPCP Jateng. Oke, kita mulai videonya sekarang. Jadi Candi Lumbung ini alamatnya jadi Candi Lumbung ini kan satu kompleks nih dengan Candi Prambanan. Jadi Candi Lumbung, Candi Bugisan, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Bubrah ini satu kompleks dengan Candi Prambanan yang alamatnya di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tapi uniknya Candi Prambanan ini kan bercorak Hindu. Nah, Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung ini bercorak Buddha. Nah, di sini nih ada ceritanya kenapa kok bisa Candi Prambanan ini dikelilingi oleh atau satu kompleks dengan candi yang bercorak Buddha. Dan itu mungkin mungkin teman-teman mengiranya kalau Candi Sewu, Candi Bubrah, Candi Lumbung itu sama atau punya latar belakang yang sama dengan Candi Prambanan. Ternyata nggak, ada sejarahnya sendiri nih teman-teman. Jadi sejarahnya nih teman-teman, berdasarkan prasasti Klurak dan Manjusinggraha yang ditemukan pada tahun 782 Masehi dan 792 Masehi, candi ini dibangun pada masa kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Rakai Panangkaran yang merupakan raja terpopuler di dinasti Syailendra, di mana beliau memerintah pada tahun 746 Masehi hingga 784 Masehi. Nah, pada akhirnya dilakukan perbaikan dan pembangunan ulang oleh seorang pangeran dari dinasti Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan, yang menikah dengan salah satu putri dinasti Syailendra, yaitu Pramodawardhani. Dan mulai saat itu pemerintah diambil alih oleh dinasti Sanjaya. Nah, meskipun dinasti Sanjaya berbeda agama dengan dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha, pemerintah dinasti Sanjaya tetap membiarkan rakyatnya memeluk agama sebelumnya, di mana Candi Sewu dijadikan sebagai tempat peribadatan utama bagi para penganut agama Buddha. Hal inilah yang mendasari kenapa Candi Sewu yang bercorak agama Buddha bisa berdampingan dengan Candi Prambanan yang notabene bercorak agama Hindu. Yang sampai saat ini bisa kita lihat keindahan dari candi, dan membuktikan bahwa pada zaman dahulu kalau hubungan yang harmonis antar umat beragama itu sudah ada. Candi Lumbung sendiri itu udah berdiri dari Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Bubrah itu tuh ada hubungannya, sama-sama punya latar belakang yang sama. Jadi Candi Lumbung sama Candi Bubrah itu istilahnya satu sentra dengan ke Candi Sewu. Jadi Candi Lumbung ini sudah berdiri dari sekitar abad 9 sampai 10, dan yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Mataram kuno. Untuk dari segi namanya sendiri, kemarin saya bertanya kepada narasumber kalau Candi Lumbung ini sebenarnya dinamakan Candi Lumbung itu bukan karena
bukan karena latar belakangnya itu sebagai tempat penyimpanan padi atau tempat penyimpanan makanan, itu enggak. Itu disebut oleh masyarakat, diberikan nama oleh masyarakat karena bentuknya seperti tempat penyimpanan padi atau penyimpanan makanan atau lumbung padi. Seperti saat saya ke sana pun Candi Lumbung dalam kondisi masih dalam tahap pemugaran. Pemugaran itu upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaannya untuk memperpanjang usianya. Jadi biasanya pemugaran itu dilakukan ketika pihak yang mungkin lebih tahu tentang ya arsitektur candi itu menemukan susunan baru dari candi tersebut gitu, atau mungkin ada satu candi yang mengalami kerusakan seperti kayak terjadi gempa bumi terus rubuh, itu dilakukan pemugaran ulang. Kemudian Candi Lumbung ini terdiri dari candi induk. Candi induk ini yang mungkin kalau teman-teman kesana itu dia posisinya waktu saya datang kemarin itu belum sempurna, jadi belum ada atapnya karena masih dalam tahap proses pemugaran. Terus dikelilingi oleh 16 candi perwara. Jadi teman-teman waktu kesana mungkin kalau misalnya sekarang kesana gitu ya, itu ada seperti tumpukan-tumpukan batu yang kalau dilihat memang itu candi perwaranya gitu. Nah, di bagian luarnya itu memang kelihatan ada pahatan-pahatan seperti relief yang seperti gambar lelaki dan perempuan dalam ukuran yang hampir sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk nih nggak sampai ke atas pun udah kelihatan gitu. Ada relief dua patung, satu laki-laki satu perempuan, yang disebut Kuwera dan Hariti. Seluruh candi perwara ini menghadap ke candi utama. Jadi kalau ada beberapa candi perwara yang memang sudah utuh, sudah jadi, dan memang dia menghadap ke candi utama itu. Dan masing-masing perwara berdiri di atas batur setinggi 1 meter. Saya kagumi dari proses pemugaran ini. Kemarin diceritakan kalau dalam tahap pemugaran ini benar-benar nggak ada bantuan atau nggak ada bahan tambahan seperti semen gitu buat merekatkan atau mengokohkan candi-candi ini. Jadi benar-benar cuma batu disusun seperti puzzle. Jadi kayak ada bentuk dari batu itu yang kalau dipasang ya udah jadi rekat gitu, jadi kuat gitu. Mungkin bakal saya tunjukin bentuknya kayak gimana yang saya maksud itu, dan bisa berdiri kokoh tanpa bantuan seperti semen atau bahan perekat lainnya gitu. Dan itu yang menurut saya hebat sih, mereka orang-orang yang bekerja sesuai feeling mereka untuk menyusun batu candi tersebut. Sekarang saya pengen bahas kenapa kalian harus datang ke sana dan mengunjungi langsung Candi Lumbung. Buat teman-teman yang misalnya datang ke Candi Prambanan, mengunjungi Candi Prambanan, alangkah baiknya juga berkunjung ke Candi Sewu, Candi Bubra, dan Candi Lumbung. Gak hanya sekedar foto-foto saja, tapi juga mungkin bisa cari tahu, karena di Candi Sewu itu juga di seberangnya itu ada museum yang menceritakan tentang latar belakang berdirinya Candi Sewu. Nah, Candi Sewu ini kan istilahnya kayak ya sentranya gitu kan, dan sejarahnya nggak jauh beda dengan Candi Lumbung gitu, karena ya satu latar belakang yang sama, satu sentranya juga di Candi Sewu gitu. Dan di situ juga dijelasin benar-benar struktur dari Candi Sewu, dari semua candi itu struktur bentuknya tuh kayak gimana, bahannya kayak gimana, cara perawatannya kayak gimana, di sana juga dijelasin. Dan di sana juga ada arca, saya lupa itu ada arca, ada prasasti juga, ada beberapa prasasti yang ditemukan di Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubra. Dan di sana juga dijelasin sejarahnya, benar-benar mungkin teman-teman yang yang pengen tahu lebih dalam tentang Candi Sewu, Candi Bubra, Candi Lumbung bisa langsung ke
museumnya, saya lupa nama museumnya, nanti saya bakal taruh di sini nama museumnya. Dan juga kenapa Candi Lumbung masih ada sampai sekarang, itu karena